Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkuliahan kita mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu agar perkuliahan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, perkuliahan hari ini kita membahas terkait dengan jenis-jenis e-commerce ya. Jadi di materi hari ini akan dibahas terkait jenis-jenis e-commerce ya. Yang pertama ada B2C atau business to customer, B2B business to business, C2C customer to customer, C2B customer to business, B2G business to government, M-commerce atau mobile commerce, social commerce, dropshipping, subscription e-commerce, dan cross-border e-commerce. Kita akan bahas satu-satu ya. Oke, baik. Yang pertama ada B2C atau business to customer. Jadi jenis e-commerce B2C atau business to customer ini melibatkan transaksi antara perusahaan atau penjual dengan konsumen individu sebagai pembeli. Dalam model ini, perusahaan menjual produk atau jasa langsung kepada konsumen melalui online. B2C telah menjadi salah satu bentuk e-commerce yang paling populer dan banyak digunakan di seluruh dunia. Misalnya, ketika seorang ingin membeli pakaian atau barang-barang elektronik, mereka dapat mengunjungi toko online seperti Amazon atau Zalora. Ya, di sana mereka dapat menjelajahi berbagai produk, melihat deskripsi dan gambar produk, membaca ulasan dari konsumen lain, serta membandingkan harga sebelum membuat keputusan pembelian. Setelah memilih produk yang diinginkan, konsumen dapat menambahkan ke keranjang belanja dan melanjutkan ke proses pembayaran. Proses pembayaran dalam B2C seringkali dilakukan secara online melalui berbagai metode pembayaran yang tersedia seperti kartu kredit, transfer bank, atau pembayaran melalui platform pembayaran digital lainnya. Setelah pembayaran selesai, perusahaan akan mengatur pengiriman produk kepada konsumen yang biasanya dilakukan melalui jasa pengiriman seperti JNE atau Pos Indonesia. E-commerce B2C memberikan banyak keuntungan bagi konsumen ya. Mereka dapat mudah melakukan pembelian kapan saja dan di mana saja tanpa harus pergi ke toko fisiknya ya. Selain itu, mereka memiliki akses ke berbagai produk dari berbagai penjual di seluruh dunia yang memperluas pilihan mereka. Konsumen juga dapat membandingkan harga dan membaca ulasan sebelum mengambil keputusan pembelian. Nah, itu tadi dari sisi manfaat konsumen. Berikutnya, dari sisi bagi perusahaan, B2C memberikan kesempatan untuk mencapai pasar yang lebih luas dan menjangkau konsumen potensial di seluruh dunia. Mereka dapat membangun merek mereka, meningkatkan visibilitas,
dan meningkatkan penjualan melalui platform online. Selain itu, data konsumen yang diperoleh dari transaksi B2C dapat digunakan untuk analisis pasar, personalisasi, pengalaman pelanggan, dan pengembangan strategi bisnis yang lebih baik. Berikutnya, jenis e-commerce berikutnya yaitu B2B atau business to business. Jadi transaksi e-commerce ini melibatkan transaksi antara dua atau lebih perusahaan. Dalam jenis e-commerce ini, perusahaan menjual produk atau jasa kepada perusahaan lain melalui platform online. Contoh yang dapat diilustrasikan adalah ketika produsen suku cadang mobil menjual produk mereka kepada konsumen mobil untuk digunakan dalam produksi. Kemudian e-commerce B2B membawa manfaat signifikan bagi perusahaan seperti efisiensi dalam proses pembelian, pengurangan biaya transaksi, dan peningkatan akses ke pasar yang lebih luas. Selain itu, platform online memungkinkan perusahaan untuk mengelola inventaris, melacak pengiriman, dan berbagai informasi dengan mitra bisnis mereka dengan lebih mudah dan terintegrasi. Berikutnya, C2C atau customer to customer adalah jenis e-commerce yang melibatkan transaksi langsung antar individu konsumen. Dalam model ini, individu menjual barang bekas atau tidak terpakai kepada konsumen lain melalui platform online seperti eBay atau Tokopedia dan sebagainya. Melalui platform C2C ya atau customer to customer, individu dapat menjual tadi kan barang-barang kan. Kemudian mulai dari pakaian bekas, peralatan elektronik, aksesoris, dan masih banyak lagi. Mereka dapat menjangkau konsumen potensial di seluruh dunia dan menjual barang mereka dengan cara yang lebih efisien dibandingkan dengan metode penjualan tradisional seperti melalui pasar loak atau jual beli di mall. E-commerce C2C memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Bagi penjual dapat memanfaatkan platform online untuk mencapai audiens yang lebih besar, meningkatkan kesempatan untuk menjual barang dengan harga yang lebih baik, dan menjadikan barang tidak terpakai mereka menjadi sumber pendapatan. Sementara itu, konsumen atau pembeli dapat menemukan barang bekas yang mereka cari dengan harga yang lebih terjangkau atau mungkin mendapatkan barang yang sulit ditemukan di tempat-tempat lain. Berikutnya C2B adalah jenis e-commerce di mana konsumen individu atau kelompok konsumen menawarkan produk atau jasa kepada perusahaan atau bisnis. Dalam model ini, konsumen berperan sebagai penawar, sementara perusahaan berperan sebagai penerima tawaran. Salah satu contoh yang dapat diilustrasikan dalam C2B adalah ketika seorang
influencer atau individu dengan pengaruh yang signifikan di media sosial menawarkan promosi produk kepada perusahaan tertentu dalam pertukaran kompensasi. Influencer tersebut dapat menjual ruang iklan di platform mereka, merekomendasikan produk melalui postingan atau video, atau bahkan berpartisipasi dalam kampanye pemasaran tertentu yang melibatkan produk perusahaan. Oke. Kemudian manfaatnya, ya, manfaat e-commerce C2B memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Konsumen individu atau kelompok konsumen dapat menghasilkan pendapatan tambahan atau mendapatkan manfaat lain seperti produk gratis atau diskon yang eksklusif. Di sisi lain, perusahaan dapat memanfaatkan pengaruh dan kepopuleran konsumen tersebut untuk mempromosikan produk mereka dengan target audiens yang relevan dan meningkatkan brand awareness. Berikutnya ada B2G atau Business to Government. Jadi B2G ini adalah model bisnis di mana perusahaan swasta menjual produk atau jasa kepada pemerintah. Ini bisa berupa pemerintah pusat, daerah, atau lembaga pemerintah lainnya. Sederhananya, perusahaan berperan sebagai pemasok untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, mulai dari infrastruktur, teknologi, hingga layanan konsultasi. Contoh transaksi B2B ada contohnya misalnya pembangunan infrastruktur, perusahaan konstruksi membangun jalan tol atas proyek pemerintah. Kemudian pengadaan perangkat lunak. Perusahaan teknologi menyediakan sistem informasi untuk pelayanan publik. Kemudian contoh transaksi B2G lainnya konsultasi. Jadi perusahaan konsultan memberikan layanan konsultasi untuk kebijakan pemerintah. Kemudian manfaatnya di sini ya ada dari sisi untuk perusahaan untuk stabilitas bisnis. Jadi kontrak dengan pemerintah cenderung jangka panjang, ya, memberikan stabilitas keuangan bagi perusahaan. Kemudian skala ekonomi, proyek pemerintah seringkali bernilai besar, memungkinkan perusahaan untuk mencapai skala ekonomi. Kemudian reputasi, jadi bekerja sama dengan pemerintah dapat meningkatkan reputasi perusahaan di mata publik. Kemudian akses pasar, membuka peluang untuk masuk ke pasar baru atau memperluas pangsa pasar yang sudah ada. Nah, itu tadi manfaat untuk perusahaan. Kemudian manfaat untuk pemerintahnya dari efisiensi. Jadi perusahaan swasta seringkali memiliki keahlian dan teknologi yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan efisiensi dalam penyediaan layanan publik. Kemudian inovasi. Perusahaan swasta mendorong inovasi dalam produk dan layanan yang ditawarkan kepada pemerintah. Kemudian pilihan yang lebih luas. Pemerintah memiliki lebih banyak pilihan vendor sehingga dapat memilih yang paling sesuai dengan kebutuhan dan anggaran.
Kemudian kemitraan jangka panjang. Membangun kemitraan jangka panjang dan perusahaan swasta dapat memastikan keberlanjutan proyek pemerintah. Nah, itulah manfaat-manfaat dari B2G ya, atau B2G. Kemudian selain manfaat, pasti juga ada tantangannya dalam B2G ya. Tadi meskipun memiliki banyak manfaat, B2G juga atau business to government memiliki beberapa tantangan. Yang pertama, ada regulasi yang kompleks. Jadi proses pengadaan barang dan jasa pemerintah seringkali melibatkan banyak peraturan dan birokrasi. Kemudian kompetensi yang ketat, persaingan yang mendapatkan kontak pemerintah sangat tinggi. Kemudian transparansi pemerintahan dituntut untuk transparan dalam proses pengadaan sehingga perusahaan harus memenuhi standar etika yang tinggi. Jadi dapat disimpulkan keseluruhan tadi itu yang terkait B2G merupakan metode bisnis yang saling menguntungkan bagi perusahaan dan pemerintah dengan memahami manfaat dan tantangannya. Perusahaan dapat mengambil keputusan yang tepat untuk terlibat dalam bisnis ini. Kemudian M-commerce atau mobil commerce ya. Mobile commerce ya atau M-commerce adalah jenis e-commerce yang dilakukan melalui perangkat mobile seperti ponsel atau tablet. Dalam era digital yang semakin maju ini, penggunaan perangkat mobile telah menjadi sangat umum. Dan M-Mobile memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna untuk berbelanja dan melakukan transaksi melalui perangkat mobile mereka. Contoh yang dapat diilustrasikan dalam M-commerce ini adalah pengguna mengunduh dan menggunakan aplikasi toko online di ponsel mereka untuk melihat dan membeli produk dengan aplikasi ini. Pengguna dapat menjelajahi katalog produk, melihat deskripsi dan gambar, membandingkan harga, dan melakukan pembelian dengan cara mudah dan cepat. Selain itu, M-commerce juga mencakup penggunaan dompet digital, memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran menggunakan ponsel mereka. Jadi, M-commerce memberikan banyak keuntungan bagi pengguna. Mereka dapat berbelanja kapan saja dan di mana saja tanpa harus mengakses komputer atau pergi ke toko fisik. Aplikasi toko online juga sering kali menyediakan fitur notifikasi dan penawaran khusus yang dapat memberikan pengalaman belanja yang personal dan menarik bagi pengguna. Di sisi bisnis, M-commerce memungkinkan perusahaan untuk mencapai audiens yang lebih luas dan memperluas pangsa pasar. Mereka dapat mengoptimalisasikan aplikasi toko online mereka untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan mendorong penjualan. Selain itu, penggunaan dompet digital dalam M-commerce juga mempermudah proses pembayaran dan mengurangi ketergantungan pada uang tunai ataupun kartu kredit fisik. Jadi, M-commerce terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi mobile. Fitur-fitur baru seperti pembayaran nirkontak, pengenal wajah, atau pembayaran melalui pesan instan semakin memperkaya pengalaman M-commerce.
Perusahaan dan pengembang aplikasi terus berinovasi untuk memberikan solusi yang lebih baik dan lebih nyaman bagi pengguna dalam berbelanja dan melakukan transaksi melalui perangkat mobile. Berikutnya ada social commerce. Jadi social commerce merupakan jenis e-commerce yang mengintegrasikan elemen sosial media dengan aktivitas berbelanja. Dalam model ini, pengguna dapat berinteraksi dan membeli produk melalui platform media sosial atau sosial media yang mereka gunakan sehari-hari. Contoh yang dapat diilustrasikan dalam social e-commerce adalah fitur belanja terintegrasi dalam platform sosial seperti Instagram Shopping atau Facebook Marketplace atau TikTok TikTok Shop ya. Melalui fitur ini pengguna dapat menjelajahi dan membeli produk langsung dari postingan atau iklan yang mereka lihat di feed sosial media mereka. Mereka dapat melihat gambar, produk, membaca deskripsi, melihat ulasan pengguna, dan bahkan langsung melakukan pembelian tanpa harus meninggalkan platform sosial media. Social commerce memberikan keuntungan bagi pengguna dan juga bisnis. Bagi pengguna, mereka dapat menemukan produk yang menarik melalui rekomendasi dari teman atau influencer yang mereka ikuti di media sosial. Mereka juga dapat berinteraksi dengan komunitas pengguna yang memiliki minat yang sama dan mendapatkan informasi atau ulasan produk yang lebih terpercaya. Bagi bisnis, social e-commerce memberikan peluang untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan visibilitas produk mereka. Dengan hadir di platform sosial media yang populer, bisnis dapat menjangkau dan berinteraksi dengan target audiens yang lebih luas. Mereka juga dapat memanfaatkan fitur-fitur seperti iklan terarah, dan promosi berbayar untuk meningkatkan kesadaran merek dan mendorong penjualan. Berikutnya ada dropshipping. Jadi dropshipping adalah sebuah model bisnis yang populer dalam dunia e-commerce, di mana penjual tidak perlu menyimpan stok produk sendiri. Dalam model ini, penjual membeli produk dari pemasok ketika ada pemesan dari pembeli, dan kemudian produk tersebut dikirimkan langsung oleh pemasok kepada pembeli. Model bisnis dropshipping umumnya ditemukan dalam e-commerce B2C dan C2C. Dalam B2C, dropshipping penjual adalah perusahaan atau individu yang menjual produk kepada konsumen akhir. Mereka menjalankan toko online atau platform e-commerce, menerima pesanan dari pembeli, dan meneruskannya kepada pemasok yang akan mengurus pengiriman langsung ke pembeli. Kalau dalam C2C, dropshipping, individu atau kelompok konsumen menjual produk mereka sendiri kepada konsumen lain melalui platform e-commerce. Mereka tidak perlu menyimpan stok produk karena ketika ada pemesan, mereka akan membeli produk dan pemasok dan meminta produk untuk mengirimkan langsung kepada pembeli. Keuntungan utama dari model bisnis dropshipping adalah bahwa penjual tidak perlu mengeluarkan modal besar untuk membeli dan menyimpan stok produk.
Mereka juga tidak perlu mengurus proses pengiriman dan logistik, karena tanggung jawab tersebut diambil alih oleh pemasok. Berikutnya ada subscription e-commerce, merupakan jenis model bisnis e-commerce yang melibatkan pelanggan untuk berlangganan dan menerima produk secara berkala. Dalam model ini, pelanggan membayar biaya berlangganan untuk menerima produk tertentu dalam jangka waktu ditentukan, seperti kontak langganan makan, produk kecantikan, pakaian, dan sebagainya. Keuntungan utama dari subscription e-commerce adalah stabilitas pendapatan jangka panjang yang diberikan oleh pelanggan yang berlangganan. Model ini memungkinkan perusahaan atau individu untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan mereka, karena mereka menerima produk secara teratur dan dapat memberikan umpan balik atau preferensi mereka. Berikutnya, cross-border e-commerce merupakan jenis e-commerce yang melibatkan transaksi perdagangan lintas batas negara, di mana pembeli dan penjual berbeda di negara yang berbeda. Model bisnis ini mencakup berbagai jenis e-commerce, termasuk B2B, B2C, ya, dan lainnya. Pada cross-border e-commerce atau B2B, perusahaan dari negara yang berbeda melakukan transaksi perdagangan antar satu sama lain. Misalnya, sebuah perusahaan manufaktur di negara A dapat membeli bahan baku dari pemasok di negara B melalui platform e-commerce. Transaksi ini memungkinkan perusahaan untuk mengakses pasar global untuk mendapatkan keuntungan dari ketersediaan produk yang lebih luas dan harga yang lebih kompetitif. Sementara itu, dalam cross-border e-commerce atau B2C-nya, konsumen di satu negara dapat membeli produk dari penjual yang berlokasi di negara lain. Misalnya, seorang konsumen di negara A dapat membeli pakaian atau barang elektronik dari toko online di negara B. Transaksi ini memberikan konsumen akses ke produk-produk internasional yang mungkin tidak tersedia di negara mereka atau ditawarkan dengan harga yang lebih kompetitif. Cross-border e-commerce juga melibatkan berbagai jenis layanan dan platform yang mendukung perdagangan lintas batas, seperti pasar e-commerce global, pembayaran lintas batas, dan logistik internasional. Hal ini memungkinkan penjual dan pembeli untuk menjalankan transaksi dengan lebih mudah dan efisien, meskipun mereka berada di negara yang berbeda. Produk atau jasa pada bisnis lainnya melalui platform online, C2C dalam bentuk e-commerce, Oke, sebelum tutup, kesimpulan sebentar ya. Jadi
Kesimpulannya, kesimpulannya yaitu B2C merupakan interaksi antara bisnis dengan konsumen, di mana bisnis menjual produk atau jasa langsung kepada konsumen melalui platform online. B2B melibatkan interaksi antar bisnis, di mana bisnis menjual produk atau jasa kepada bisnis lainnya melalui platform online. C2C adalah bentuk e-commerce di mana konsumen menjual produk atau jasa kepada konsumen lainnya melalui platform online. C2B adalah jenis e-commerce di mana konsumen menawarkan produk atau jasa kepada bisnis atau kepada perusahaan. Dan terakhir, B2G adalah bentuk e-commerce di mana bisnis menjual produk atau jasa kepada pemerintah. Dengan berbagai jenis e-commerce ini, bisnis dan konsumen memiliki fleksibilitas dan akses yang lebih besar dalam melakukan transaksi melalui platform online, membuka peluang baru dalam dunia perdagangan elektronik, dan membuat peluang baru dalam perdagangan dunia elektronik. Oke, kemudian terakhir sebelum sekian dan terima kasih. Berikutnya adalah tugas. Jadi silahkan kalian kerjakan tugasnya. Yang pertama, berikan contoh dari jenis e-commerce, social commerce. Yang kedua, berikan contoh dari jenis e-commerce C2B atau customer to business. Yang ketiga, berikan contoh dari jenis e-commerce B2G atau business to government. Silahkan kerjakan tugasnya. Saya rasa untuk perkuliahan hari ini sudah memenuhi ya. Nanti silahkan tugas dikerjakan. Dan saya akhiri aja perkuliahan hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.